Makna akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata hulukun. Dalam kamus Al-Mujid memiliki arti sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Akar kata akhlak berasal dari kata holako yang memiliki arti menciptakan dan seakar dengan kata holik yang memiliki arti pencipta dan makhluk yang memiliki arti yang diciptakan. Secara terminologis, menurut pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah yang pertama, perbuatan yang timbul dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, perbuatan itu timbul tanpa dipikir dan dikaji terlebih dahulu. Adapun yang membedakan baik buruknya akhlak manusia itu tergantung pada dirinya sendiri, karena dalam diri manusia itu terdapat 3 nafsu. Yang pertama, nafsu syahwaniyah, yaitu nafsu syahwat. Nafsu ini dimiliki oleh manusia dan hewan. Yang kedua, nafsu gudubiyah, yaitu nafsu amarah. Nafsu ini juga dimiliki oleh manusia dan hewan. Dan yang ketiga, nafsu anatikoh. Nafsu anatikoh itu hanya dimiliki oleh manusia saja dan tidak dimiliki oleh hewan. Nafsu ini untuk meredam nafsu syahwaniyah dan nafsu godobiyah. Adapun sumber ajaran akhlak ada 2, yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Pembagian akhlak. Akhlak terbagi 2, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Seperti kita ketahui, akhlak mahmudah yaitu akhlak terpuji, di antaranya sabar, jujur, dan sebagainya. Sedangkan akhlak mazmumah yaitu akhlak tercela, seperti ria, ujub, takabur, dan masih banyak lagi. Dalil tentang akhlak. Dalam surat Al-Qalam yang artinya, dan sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti yang luhur. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memuji Rasulullah SAW karena memiliki akhlak yang terpuji. Dalil hadis tentang akhlak. Hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan hadis kedua, Nabi menjelaskan bahwa setiap agama memiliki etika, dan etika di dalam Islam ialah rasa malu. Implementasi akhlak. Akhlak memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup semua aspek kehidupan. Secara vertikal, hubungan antara manusia dengan sang holik; secara horizontal, hubungan manusia dengan sama manusia. Adapun ruang lingkupnya, yang pertama, akhlak terhadap Allah. Kita sebagai makhluk ciptaannya yang memiliki tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita harus menjalankan semua perintah, hukuman, dan larangannya. Yang kedua, akhlak terhadap Rasul. Akhlak terhadap Rasul seperti kita mencontoh sikap-sikap para Rasul dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa kita harus menjaga diri sendiri, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, seperti kita berolahraga dan memakan makanan yang sehat dan baik. Secara rohani, kita bisa dengan belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, dan mendengarkan ceramah para ulama. Yang keempat, akhlak terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kita sebagai anak haruslah berbakti kepada orang tua. Begitupun dengan orang tua, di mana mereka harus mendidik kita agar kita bisa menjadi anak yang bisa berbakti kepada mereka. Karena anak merupakan amanah dari Allah. Yang kelima, akhlak terhadap lingkungan atau masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial tentunya pasti akan butuh terhadap orang lain. Maka kita harus memiliki hubungan yang baik antara masyarakat maupun dengan tetangga. Yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik tumbuhan, hewan, maupun benda mati. Karena di dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk berakhlak terhadap lingkungan, artinya kita harus menjaga dan melestarikannya. Indikator manusia yang berakhlak. Manusia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, manusia yang berakhlak, dan yang kedua, manusia yang tidak berakhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia yang berakhlak adalah manusia yang mempunyai iman dalam hatinya. Sebaliknya, indikator manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang mempunyai nifak dalam hatinya. Yang berarti nifak itu adalah tidak ada kesesuaian hati dengan perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa tanda manusia yang berakhlak, diantaranya khusyuk dalam melaksanakan sholat, mengabdi hanya kepada Allah, menghormati dan menghargai tetangga, dan menghormati tamu. Menurut Ahmad Amin, ada beberapa upaya untuk mengubah perbuatan buruk menjadi baik. Yang pertama yaitu menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad
dengan untuk meninggalkannya. Yang kedua, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk tidak untuk diulang. Dan yang ketiga, berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Jadi intinya indikator manusia yang berakhlak itu adalah manusia yang mempunyai hati bersih, suci, dan mempunyai iman dalam hatinya.